ya tanya aja sama diri kamu gitu, yang dicari apa sebetulnya gitu kan. Orang tua pasti kemudian melihat kamu itu udah enak-enak di sana, ini gajinya cuma segini gitu, apa kamu yakin? Ngapain pindah? Ya saya bilang kalau memang ini adalah jalannya saya, ya saya harus, kalau boleh saya dapat restu, saya akan jalannya. Pak Lukita, ini kan siapa yang nggak kenal Pak Lukita? Pak Lukita ini kan juga mantan kepala BIM Batam. Setelah menjabat di BIM Batam, apa Pak sekarang? Yang kesibukannya apa yang dijalani Pak Lukita selama ini? Ya, setelah saya lepas dari BP Batam, tentunya saya memerlukan jeda waktu dulu. Ya. Karena kan selama ini memang bahkan waktu di BP Batam pun saya full speed, artinya nggak peduli itu adalah weekend atau malam, itu pasti saya kalau ada yang harus dikerjakan ya saya kerjakan gitu ya. Nah setelah itu selesai dari BP Batam ya saya pakai untuk retrospeksi, melihat lagi ya, mungkin 1-2 bulan saya ingin santai gitu, melihat lagi apa sih yang udah saya lakukan selama ini gitu ya. Nah memang saya sebetulnya setelah pulang dari BP Batam ditawarkan untuk kembali ke institusi lama awal saya itu Bappenas. Oh, di Bappenas. Ya, untuk menjadi peneliti di sana. Oh, oke. Jabatan fungsional istilahnya, fungsional perencana. Tetapi kemudian saya berpikir kalau kembali ke sana ya memang saya sudah cukup lama di Bappenas, banyak hal yang sudah saya lakukan. Ya mungkin saya itu di sini berpikir untuk melakukan hal yang lain. Ya. Melakukan hal lain ya waktu itu diantaranya terpikir adalah ya menjadi sambil saya berpikir akan apa ke depan ya saya menjadi konsultan ya. Konsultan apa? Yang kaitannya dengan sekarang kan di dunia ini kita bicara Sustainable Development Goals, yaitu pembangunan berkelanjutan ya. Betul. Yang harus kita capai di tahun 2030 gitu ya. Komitmen semua negara-negara untuk membangun dunia menjadi lebih baik lagi dan juga berkelanjutan. Makanya pembangunan berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah saya kemudian menjadi konsultan di sana. Kebetulan waktu saya masih di Bappenas, saya waktu itu menjabat wakil menteri, saya menjadi ketua delegasi Indonesia di dalam beberapa pembahasan persiapan Sustainable Development Goals yang waktu itu disepakati tahun 2015. Kemudian saya 2013, 2014 juga dipilih menjadi mewakili Indonesia sebagai expert yang bersama-sama dengan expert dari berbagai negara untuk menyiapkan rumusan pembiayaan bagi pencapaian Sustainable Development Goals. Nah karena background seperti itu, maka kawan-kawan di Bappenas melihat saya sedang kosong, mereka meminta, kalau kita tolong dong bantu kami menyiapkan laporan ataupun bukan laporan, tetapi buku bagaimana Indonesia akan membiayai pembangunan berkelanjutan sampai 2030. Nah disitulah saya pada saat itu memang kegiatannya adalah melakukan estimasi, proyeksi, perhitungan berapa besar sih biaya yang harus memang disiapkan agar Indonesia bisa mencapai target-target dari pembangunan SDG yang jumlahnya ada 17 target itu. Nah itu saya kerjakan selama 3 bulan. Sambil kemudian, nah di situ saya berjumpa dengan mantan senior saya yang juga banyak jumpa di DPR. Mas Heri Ahmadi dari PDIP. Ya, dari Balitbang ya beliau kemudian menawarkan, udah Mas ini kan lagi ada rencana menyiapkan persiapan Pilpres waktu itu, di mana kemudian setelah itu akan ada namanya RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kami tahu Pak Lukita backgroundnya dari Bappenas, maka kami ingin mengajak Pak Lukita coba memberikan masukan-masukan terkait dengan itu. Itulah awal pertama kali saya berinteraksi dengan partai politik secara intens. Gabung di parpol partai PDI Perjuangan, dan saya diminta aktif waktu itu di bagian Balitbangnya. Nah, jadi itu adalah kegiatan setelah
3 bulan setelah saya selesai dari BP, saya bergabung dengan Oh. Balitbang PDI Perjuangan sambil saya menjadi konsultan. Konsultan. dari Iya. Jadi Pak Logita ini analis sekaligus perencana. Benar nggak Pak? Analis. mudah-mudahan perencana. ya. Kalau Oh, kalau untuk merencanakan ya harus juga analisa dulu sebelum Iya, sebelum betul. bisa merencanakan. enggak gitu. maksud saya nih kalau orang-orang nggak kenal Pak Logita itu siapa sih? Oh, analis sekaligus perencana. Kira-kira pantas nggak sih? Bisa nggak sih nanti Iya. jadi calon wali kota gitu? Penting ini. Kalau wali kota kalau nggak bisa merencanakan dan Benar-benar menganalisa ya salah ngapain? satu modal yang cukup juga pastinya ya. Iya. Untuk menjadi seorang pemimpin. Oke. Pak, kalau selama pandemi ngapain Pak sekarang Pak? Selama pandemi Heeh. ya WFH Pak di rumah aja. WFA pasti Oke. di rumah aja ya. Termasuk juga kan tadi kegiatan analisa itu terus berlanjut. Terus. Ya. Karena itu bagaimanapun ya istilahnya ya saya udah menjadi bagian daripada hidup saya gitu. Nah, tapi di sisi lain tentu saya memaknai pandemi kemarin ya. Itu adalah banyak yang bisa saya lakukan pada saat harus ada di rumah gitu. Tetap Ya, produktif ya. tetap belajar hal-hal yang waktu itu sempat saya tinggalkan gitu. Oke. Itu antara lain, termasuk juga saya ya kalau dulu waktu mulai masuk kerja itu kan saya sangat waduh pokoknya di depan komputer itu selalu lah tiap hari gitu ya. Namun setelah pada level pimpinan kan tentu itu mulai berkurang. Nah kemarin waktu pas lagi pandemi ya harus di rumah, saya belajar Photoshop gitu. Yang sebetulnya bisa minta sama teman-teman juga boleh dong gitu. Jatuh kan. Ya tapi karena sudah umur ya lain dengan dulu gitu ya. Waduh belajarnya benar-benar. Iya, kenapa belajar Photoshop Pak? Apa? Kenapa milihnya belajar desain? Itu kan desain kan? Iya. Desain grafis. Edit-edit Iya, foto. saya kadang-kadang kan suka melihat gitu. Kalau saya dikasih ini, apalagi untuk keperluan ini ya nanti, ya, saya bilang, aduh ada yang kurang ini. Saya pengen coba deh tetap paham ngerti lah Pak. paham ngerti gitu Konsep ya. dasar Nah. branding mungkin ya. Tapi ya di selain itu yang pasti tadi kan kegiatan dengan Balitbang PDP terus berjalan meskipun kebanyakan meeting lewat Zoom juga. Jadi lewat WFA gitu ya. Itu terus ada kegiatan karena ya hal-hal yang terkait dengan isu-isu itu terus tentu memerlukan pemikiran juga di internal partai untuk bagaimana merespon isu-isu itu. Nah, tentu kegiatan yang kaitannya dengan persiapan masih jalan terus. Nah, memang saya sangat memahami bahwa pada saat pandemi ini kita bicara soal lebih kepada kepedulian, tidak bicara soal kampanye. Ya. Karena kita tahu bahwa ya kita semua harus saling bahu-membahu gitu ya. Bukan saatnya untuk istilahnya berkampanye terkait dengan upaya pencalonan nanti. Tetapi lebih bagaimana kemudian saya juga sampaikan sama kawan-kawan yang di sini teman-teman slow down dulu. Lebih baik kita bagaimana kita bergerak, apa yang kita lakukan bisa kita lakukan membangun kepedulian untuk masyarakat. Memang tentu kami ada keterbatasan, tetapi apapun keterbatasan kita lakukan sesuatu. Saya katakan. Nah, samping di sisi lain tentu ya itu tadi bahwa sebagai calon saya tetap harus membangun komunikasi dengan berbagai unsur khususnya partai-partai politik yang tentunya kita harapkan akan menjadi pengusung di dalam proses menuju kepada pilkada nanti.